Munin dan Aruna minum teh bersama. Munin mengatakan bahwa Aruna terlihat sangat cantik. Munin hampir tidak mengenalinya. Munin juga menonton video Aruna saat membuat lukcup. Aruna kaget karena Munin juga menonton videonya. Munin mengatakan bahwa sekarang dia bekerja sebagai editor majalah online, jadi Munin harus sering membuka internet. Video Aruna bagus dan menarik untuk jadi bahan pekerjaannya. Aruna mengatakan bahwa dia melakukannya hanya untuk bersenang-senang saja. Munin kemudian bertanya apakah Tada dan Aruna masih berhubungan. Aruna menjawab bahwa mereka sudah berpisah sementara waktu. Munin mengatakan jika itu karena sepupumu, saya ingin peringatkan kamu, dia adalah wanita yang sangat berbahaya. Kamu harus peringatkan Tada. Aruna menjawab bahwa Tada sudah memilih. Munin mengatakan bahwa Tada memilih yang salah. Bagaimana denganmu? Aruna menjawab bahwa sebenarnya Aruna tidak memilih. Aruna hanya fokus untuk menemukan jalan yang benar untuk hidup. Dan tidak punya waktu untuk mendapatkan Tada lagi karena saya harus menjaga putri saya dan saya sendiri. Munin tersenyum mendengarnya. Kemudian di apartemen terlihat Kanya sedang menonton video Aruna. Kanya menyiapkan sarapan untuk Tada. Tada bangun dan melihat sarapan dan catatan Kanya memberi semangat pada Tada. Kanya juga berjanji akan berubah. Di kantor, timnya Tada memperlihatkan video Aruna yang sudah viral. Timnya memuji Aruna terlihat lebih cantik. Kemudian Kanya masuk ke ruangan Tada untuk memberikan dokumen. Kanya melihat Tada menonton video Aruna. Setelah selesai tanda tangan, Kanya pergi dengan wajah kesal. Timnya juga keluar. Kemudian timnya bergosip bahwa mereka berdua akhir-akhir ini banyak diam. Kemudian Kang mengatakan bahwa dia pernah melihat Kanya dan Tada berciuman di kantor. Dia mengatakan bahwa Kanya munafik. Tiba-tiba Kanya datang dengan kesal dan mengatakan apakah tidak ada bahan lain untuk diceritakan. Kang mengatakan bahwa itu tidak pantas dilakukan di dalam kantor. Kanya berbalik dengan memegang pisau dan mereka berdua pun pergi karena takut. Kemudian Aruna berada di sebuah kafe. Aruna sedang melihat kalender hari ayah di sekolah Nuda. Aruna menelpon Tada mengatakan mau bicarakan sesuatu di rumah. Nuda juga pasti senang. Tada menjawab baiklah, dia juga ingin melihat Nuda. Tiba-tiba Kanya bertanya siapa yang ingin Tada temui. Tada hanya terdiam saja. Kanya mengatakan jika itu Aruna aku mau ikut juga. Tada mengatakan lain kali saja. Kanya terlihat kecewa dan mengatakan dia akan menunggunya di rumah. Dan Kanya pun pergi. Dan Tada melanjutkan pekerjaannya. Kanya pergi ke kamar mandi. Kanya kesal menendang tempat sampah dan berteriak. Kemudian Tada dengan senang buru-buru pulang. Kanya juga pulang naik ojek. Di tengah jalan Kanya melompat dari motor. Kanya jatuh dan terluka. Saat Tada akan naik mobil, Wit memanggil dan mengatakan bahwa Kanya jatuh dari motor. Ada-ada aja ya kelakuan Kanya. Tada kebingungan dan pergi ke rumah sakit untuk melihat Kanya. Kanya mengatakan dia naik ojek untuk berhemat. Kanya bertanya apakah Tada akan ke rumah Aruna lagi. Tada mengatakan nanti dia akan bicara di telepon saja. Kanya memeluk Tada dan tersenyum aneh. Sementara itu Nuda sedang menunggu Tada. Nuda datang dan bertanya jam berapa ayah akan datang. Aruna menjawab sebentar lagi karena ayahnya juga sangat merindukan Nuda. Nuda duduk di luar menunggu ayahnya. Ibu Aruna datang dan mengatakan kenapa Aruna melakukan itu. Aruna menjawab bahwa Kanya makin hari makin menakutkan, bahwa Aruna khawatir pada Tada dan ingin memperingatkan Tada. Tada juga sudah sebulan tidak bertemu Nuda. Ibunya berkata mereka berdua sedang jatuh cinta. Dia tidak bisa melihat yang jelas. Jika kamu memperingatkan dia dan berharap dia kembali, ibu tidak bisa. Tapi jika kamu tidak berharap dia kembali, ibu tidak apa-apa. Aruna menjawab, aku tidak berharap apa-apa ibu, meskipun aku sangat marah padanya, tapi aku tidak membencinya. Ibunya menjawab, bagus kalau seperti ini, jangan seperti yang lain yang saling menghina. Malamnya Nuda menangis karena ayahnya tidak datang. Aruna menenangkannya dan mengatakan Aruna yang salah karena tidak bertanya lagi. Aruna ingin mengantar Nuda tidur, tapi Nuda mengatakan bahwa dia ingin melihat ayahnya. Aruna memeluk Nuda dan mengatakan bagaimana kalau hari ayah saja. Ayah pasti akan datang. Nuda pergi tidur dengan neneknya.
Terlihat Aruna sedih melihat itu. Tada kemudian mengantarkannya sampai ke apartemen. Tada menyuruhkannya untuk istirahat. Terlihat Kanya senang. Aruna menelpon Tada tapi Kanya yang mengangkatnya. Aruna menanyakan Tada tapi Kanya tidak mengizinkannya. Aruna menyuruh Kanya untuk memberitahu Tada bahwa mereka perlu bicara. Ini tentang Nuda. Kanya menjawab, beginilah istri pertama, suka menggunakan anak-anaknya sebagai alasan. Aruna kesal langsung menutup telepon. Tada masuk dan bertanya apakah Aruna yang menelpon. Kanya mengatakan iya. Ketika dia tahu saya mengangkatnya, dia marah-marah dan menutup telepon. Kanya memberi handphone pada Tada dan menyuruhnya menelpon kembali Aruna. Saat Kanya akan membersihkan diri, Tada melihat memar di bahu Kanya. Kanya mengatakan dia jatuh dengan cukup keras. Kemudian Tada membantu Kanya mengelap tubuhnya sampai mereka berdua berciuman dan enak-enakan. Sementara itu Aruna sedang menunggu telepon dari Tada. Aruna kesal karena tidak bisa menghubungi Tada. Kanya dan Tada ketiduran saat selesai enak-enakan. Tada terbangun dan melihat pesan di handphonenya. Aruna mengirim pesan bahwa Jumat depan sekolah Nuda akan merayakan Hari Ayah. Kamu harus datang dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Beritahu aku jika kamu bisa datang. Tada membalas, tentu saja aku bisa, pasti datang. Hari ini ada kecelakaan, aku benar-benar minta maaf. Paginya Tada siap-siap pergi ke kantor. Kanya meminta maaf karena tidak bisa membuatkannya sarapan. Tada mengatakan tidak apa-apa, istirahat saja. Kanya mengatakan bahwa dia ingin menjadi istri yang baik untuk Tada. Kemudian Tada pergi. Kemudian Kanya menelpon restoran memesan makanan. Di dalam rumah Aruna sedang membuatkan sarapan untuk Nuda. Tiba-tiba Aruna mendapat pesan dari Kanya. Kanya mengirim foto dirinya bersama Tada tidur bersama. Aruna kesal melihatnya. Dan tiba-tiba Tada datang dan menyapa Nuda. Aruna terlihat tidak senang. Tada mengatakan pada Nuda bahwa rekan kerjanya kecelakaan, jadi dia tidak bisa datang. Tolong jangan marah pada ayah ya. Nuda mengatakan, baiklah, aku tidak akan marah pada ayah. Tada mengatakan bahwa dia sangat merindukan sup pangsit. Aruna hanya diam saja. Tada meminta sup pangsit pada Aruna. Aruna menjawab iya. Tada meminta maaf karena tidak bisa datang, dia harus ke rumah sakit. Aruna mendapat pesan lagi dari Kanya. Kanya mengatakan bahwa dia terlalu sibuk tadi dan tidak menyuruh Tada untuk menelpon Aruna. Aruna tidak tinggal diam. Aruna berselfie bertiga dan mengirimnya pada Kanya. Kanya kaget melihatnya dan langsung menelpon Tada tapi tidak diangkat. Kemudian Aruna menyuruh Nuda untuk cuci tangan dan mulut. Nuda pergi keluar untuk cuci tangan dan mulutnya. Kanya menelpon Tada lagi. Aruna langsung mengambilnya dan mengangkatnya. Kanya ingin bicara dengan Tada tapi Aruna menjawab Tada sedang sarapan dengan Nuda. Kanya berteriak histeris sampai terdengar di telepon. Aruna memberikan teleponnya pada Tada dan mengatakan datang ke sekolah Nuda jam 1 siang Jumat ini. Ini sangat penting untuk Nuda. Tada mengatakan pada Aruna beri dia waktu untuk menangani masalah ini. Aruna mengatakan bagaimana dengan berbohong padaku. Kamu mengatakan kamu pulang larut malam, tapi nyatanya kamu bersenang-senang dengan Kanya. Satu-satunya fungsi kamu sekarang adalah ayah Nuda, dan jika kamu gagal, maka kami tidak membutuhkan kamu dalam hidup kami lagi. Tiba-tiba Nuda memanggil Aruna. Tada langsung memeluk Nuda dan mengantarnya keluar. Terlihat Aruna sangat kesal dan menangis. Aruna dan Tada mengantar ke bus sekolah Nuda. Tada memohon pada Aruna untuk memberikannya kesempatan lagi. Tada juga mengatakan dia mencintai Aruna. Mereka berdua sudah bersama selama bertahun-tahun. Masa akan berakhir begitu saja? Apakah kamu masih mencintaiku? Aruna menjawab, aku tidak tahu. Yang saya tahu, saya belum tidur dengan orang lain selain suami saya. Aruna kemudian pergi. Tada hanya terdiam saja. Di tempat kerja Aruna, Sucat sedang melakukan test drive bersama Aruna. Wasin sedang memantaunya. Karyawannya datang dan menyapa Wasin. Wasin bertanya bagaimana Aruna. Karyawannya mengatakan Aruna sangat cantik dan mengagumkan. Dia tahu semua tentang mobil. Semua pelanggan terpengaruh olehnya. Kemudian Wasin menyuruhnya kembali bekerja. Wasin tersenyum mendengarnya. Saat selesai, Sucat mengatakan dia akan kembali lagi untuk test drive. Aruna menawarkan kopi tapi Sucat akan buru-buru. Ada pekerjaan dengan Tada. Apakah ada pesan untuk Tada? Aruna mengatakan tidak. Terlihat Wasin sedang melihat mereka berdua dari kejauhan.
Kemudian Suchat memberitahu Aruna bahwa apapun yang kamu alami saat ini jangan menyerah. Aruna pun berterima kasih dan Suchat pergi. Aruna pergi ke taman. Aruna menangis sendiri. Tiba-tiba Wasin datang dan bertanya, "Siapa yang membuatmu menangis?" Aruna terus menangis. Wasin hanya bisa melihatnya dan membiarkannya menangis. Di jalan pun Aruna masih menangis. Wasin membawa Aruna di sebuah sungai untuk menenangkan Aruna. Wasin memberi Aruna minum dan Aruna meminumnya. Wasin mengatakan, "Ibuku memberitahuku bahwa kamu harus minum banyak air jika kamu banyak menangis. Ibu juga mengatakan sungai bisa membuat kita merasa lebih baik." Aruna membenarkannya. Melihat mereka mengalir membuatku merasa lebih enak. Wasin menyuruh Aruna menarik nafas dan membuangnya agar terasa lebih enak. Aruna mencobanya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dan berteriak juga. Sampai-sampai Aruna tertawa. Wasin mengatakan dia tidak tahu apa yang Aruna alami, tapi dia yakin Aruna pasti bisa melewatinya. Besok hanyalah hari lain dan mereka berdua pun tersenyum dan bersambung. Jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Bye-bye.